Ya udah gue kan cegil kayak coy. Ada beberapa orang yang menormalisasi, iya gue cegil kok. Iya. Gue malah justru pengamat hal-hal orang-orang seperti itu. Kalau cogilnya tuh kayak siapa? Kayaknya West kayaknya. Pernah ketemu? Pernah, cuman saya hai doang, nggak saya hai doang. Slet. Super Friends, kita balik lagi di program kesayangan kita semua. Masih barengan gue Bimo Kusumo di Super Talks. Nah, kali ini gue udah barengan dua konten kreator. Ada Dustin Tiffany dan juga Alia Dalila. Sorry, aku nge-host. This is Cogil. Emang udah impersonate ya, dari perawakan sampai kacamata sampai rambut udah. Oh iya, kacamataan ya? Iya. Kacamataan dia, kacamataan. Si ikonnya tuh kacamataan. Si ikonnya kacamataan. Tapi Iya. Tato lo mirip sih. Iya, enggak, ada satu tato barunya dia yang saya juga tidak berani. Tato untuk kecil-kecil gitu kan. yang enggak bakal diekspos juga kan sama lu ya. Sebenarnya ada di dalam tubuh lu kan? Di dalam baju, di dalam sini, Yes, bukan di dalam tubuh. Di dalam tubuh tuh ada apa ya, urat nadi gitu. Iya, istilahnya yang ada yang lemak jenuh, berarti dia moodnya jadi lagi nggak enak. Oke, Super Friends. Kali ini kita mau ngebahas tentang sebuah fenomena yang quote unquote meresahkan. Yes. Ya kan, karena ada yang dibuat resah, ada yang emang ini lagi eranya nih. Sebutan cogil dan yang sekarang lagi digulung di salah satu platform adalah cegil, bukan begitu ya? Benar. Ya kan? Ada cogil, ada cegil. Nah, ini mungkin buat Super Friends yang belum tahu, cogil itu cowok gila, bukan? Oh, bukan cowok-cowok. Bener kan? Cowok gila, tapi itu singkatan kan? Cowok gila, cegil tuh. Dia menggigil. Oh, lagi musimnya. Lagi Tin. musimnya, makanya Lagi minta musimnya. diangkatin atau segala macam ya kan ya. Orang nih. Lagi rame banget, dan cegil itu lagi ramenya itu ada di belakang lo. Hah? Kok di belakang gue? Aplikasi X. Oi. Iya kan. Oh, bagus. Lagi rame di aplikasi betul, X. betul. Aplikasi Betul. X. Iya, begini lagi model logonya sama ya. Bener, nyala neon gitu ya, putih Iya. ya. Oke, tapi sebelum kita jauh nih Super Friends ya. Ini menurut kalian dulu berdua deh. Ketika dengar kata cogil dan cegil, apa yang pertama kali ada di kepala kalian? Dari Alia dulu deh. Oke, kalau buat gue awalnya lucu-lucuan sih ya Bim sebenarnya. Lucu-lucuan. Kayak temen gue naksir sama cowok, terus dia yang halusinasi gitu buat deket sama ini cowok. Kalau misalnya dia nanti pacaran kayak gimana, sampai ngebayangin punya anak dan lain-lain. Itu sebatas lucu-lucuan, bukan yang kayak dilakuin, ngejar, jadi ganggu gitu loh. Tapi entah kenapa sekarang tuh definisinya makin wide ya, makin meluas gitu meluas kayak. Ya. Cegil jadi seakan-akan jadi term buat lo bisa tantrum, lo bisa jadi cewek yang emosian, ini cewek cegil? yang posesif. Iya. Ini cegil. Oke. Gitu. Atau cowok juga sih. Tapi nanti abis itu dia bilang kayak, ya udah gue kan cegil. Kayak, coy, cegil berobat gak sih? Gitu loh, jangan pacaran. Tar lu. Berarti sudah ada beberapa orang yang menormalisasi, iya gue cegil kok. Iya, it happens. Oke. Ada loh. Oke. Berarti lo mendefinisikan bahwa cegil itu termasuk orang-orang yang dengar lagu Avril Lavigne. Oh enggak, itu enggak. Karena gue denger jadi gue gak mau dibilang Enggak, tar cegil. dulu. Kenapa Avril Lavigne? Enggak. Setahu gue soalnya Nicki, terus juga ada Taylor Swift gitu-gitu. Lo kenapa ke? Mungkin gak tahu gue, mungkin orang apa-apa ngeliat dari covernya, brandingannya, atau enggak OOTD-nya. Oh, OOTD-nya dia lebih senonoh nih, bukan sebenarnya kan senonoh menurut gue. Lebih ke dia emang modelnya personalnya begitu ya kan ya. Dia bilang, wah dia nih adruk-adrukan ya kan ya, abis-abisan nih ya kan ya. Adruk-adrukan naik kot pasar induk lo, adruk-adrukan apa gimana? Ya selengan gitu atau segala macam. Menurut gue seperti itu. Jadi yang otomatis mendengar lagu dia lebih passion terkait emang lagunya, entah liriknya juga relate sama dia, akhirnya dia mengikuti ya yang dianut sama dia. Emang liriknya gimana Tin? Memang liriknya gimana emang? Girlfriend gitu-gitu dah. Ya kan yang tentang pacar segala macam ya kan. Benar. Modelannya. Ini berarti ada dua nih. Kalau tadi Alia cogil atau cegil itu lebih ke tipikal gitu ya. Iya, Dari dalam nih innernya tuh yang
Lebih ke another term aja sih. Ya, yang pada akhirnya oke. dibikin sama Gen Z. Jadi kayak kan banyak banget ya Bim sekarang kayak term inner child yang sebelumnya gak ada tuh. Tiba-tiba kayak ya inner child gue pengen ini gitu. Oke. Jadi kayak kegilaan seseorang atau sifat-sifat yang mengganggu seseorang tuh dinormalisasi dengan definisi baru. Nah itu cegil atau cogil termasuk salah satunya menurut gue. Tadi lo ngebahas Gen Z. Lo tuh masuk di gen berapa? Gen Z. Gen Z. Iya. Tapi lo gak yang menormalisasi itu. Lo risih Enggak. dengan Gen Z yang duh apa-apa diginiin sih, apa-apa diginiin sih. Risih sih, lumayan ya, Oh, lumayan. gitu? Lumayan risih. Risih dengan diri sendiri juga berarti ada ya. Karena kan Gen Z. Dia bilang, lo Gen Z, oh ya Gen Z. Lo risih gak dengan Gen Z? Gen Z. Berarti dalam secara sadar dia merisihkan diri sendiri. Merisihkan diri sendiri gitu. Merisihkan diri sendiri, iya kan. Ngakui, jujur, akui, iya kan. Aku pengen lahir di gen Iya. gitu. Enggak, tapi kan kalau mengeneralisir kayak gitu gak boleh juga ya Tin ya. Iya gak boleh. Tapi jujur, ada ngerasa, kok gue risih dah sama diri sendiri gitu. Mungkin gue Bukan, kalau beda. iya kalau ngeliat ke diri gue sendiri kayak nggak gitu kali ya. Iya, Mungkin iya. pengaruh lingkungan juga kali ya. Lingkungan gue nggak kayak gitu sih. Betul. Gitu. Tapi bener juga kata Dustin. Tadi gue kepikiran berarti lo merisihkan diri sendiri karena gue. Tapi tidak bisa semuanya Iya, digeneralisasi. benar. Nah kalau Benar, istilah orang. cogil atau cegil menurut Dustin itu tuh tadi dari perawakannya tuh, ya kan yang diasosiasikannya menurut Dustin kayak Avril Lavigne gitu yang bukan urakan sih maksudnya yang Ya Emo, harus punk. iya segala macam stylenya atau segala Stylenya ya, iya dari lebih ke stylenya. style sama kita kan nggak tahu sifatnya tapi stylenya yang emang benar-benar dia berani dia makainya amburadul atau segala macam ya kan ya. Iya, Padahal iya. itu kan persepsi orang masing-masing. Betul. Tapi mungkin orang kadang kiblatnya salah satu kayak gitu atau gimana itu kan gitu. cewek, cegil. Kalau cogilnya tuh kayak siapa? Kayaknya West kayaknya. Oh, kalau itu gue setuju tapi. Oke. Kalau itu gue setuju. Iya Kenapa? kan? Kenapa Kanye West? Dia terlalu kental akan ke barat-baratannya makanya namanya Lah kan- melekat banget selalu kayaknya West. Kalau Kanye East mah timur maksudnya gitu, lekat dengan ke Enggak, timur-timuran. dia baratnya selalu mendalami gitu. Gue orang ini this is free dong. Free apapun gitu. Free adab, free akhlak ya kan ya. Liberal. Bahkan yang namanya Free food, free flow. Enggak ya. Kalau kelakuan apa? Bahasa Inggrisnya? Apa? Kelakuan. Behavior. Attitude. Free attitude juga. Dia merasa nggak ada batas-batasannya. Ya menurut gue kiblat gue untuk melihat salah satu dia sebagai bad boy ya dia sih. Oh berarti cogil nih bad boy. Pada akhirnya cogil nih adalah cowok yang bad boy. Iya. Pengen dilihat bandel. Cogil tuh kayak gitu. Iya. Pengen dilihat bandel sehingga sama dengan gaul. Iya, nah dengan cara walaupun dia dalam hatinya ada ngerasa untuk melawan itu, tapi supaya gue masuk circle itu gue harus begitu. Lu gitu? Gue malah justru pengamat hal-hal orang-orang seperti itu. Apa itu pengamat hal-hal orang itu apa istilahnya apa? Guru BK, bimbingan konseling. Jadi apa-apa yang gue ngeliat, gue konsentrasi untuk melihat hal-hal yang bisa gue selling gitu. Oke. Kalau public figure Indonesia yang menurut lo cogil gitu Nah, siapa Tin? Free attitude. Ya yang sekarang saya terima hatir sih gue ngerti. Dari gayanya ya, segala macem. Pernah ketemu? Pernah, cuman saya hai dong, nggak saya hai dong. Sekelebat. Kenapa nggak disapa? Kapan? Ya karena kenapa ya? Karena gue pada saat itu juga mood gue lagi gak enak juga pak. Iya. Mood dia mungkin lagi enak. Terus nyapa lo, enggak sorry. Enggak gitu udah lewat aja slep gitu. Iya betul. Oke. Bisa ada moodnya juga nih. Iya, Ada di situ. karena dunia itu kan berputar kepada moodnya Dustin Tiffany kan. Kiblat mood dunia itu adalah moodnya Dustin Tiffany. Oke, kita masuk lagi ke bahasan nih. Iya. Ada aja Lutin emang. Nah, ini untuk Alia ya. Apakah lo pernah punya pengalaman terobsesi berlebihan yang relate dengan hal ini? Kan tadi di awal lo bilang tuh cegil tuh kayak, wah gue mau ngejar-ngejar Iya, banget nih. Lo betul. pernah gak punya pengalaman kayak gitu? Nggak pernah sih ya, karena yang harus gue idolakan cuma Tuhan. Nggak. Deh nggak bisa dibantai kan, nggak bisa dibantai. Aman. Nggak, Masa iya? tapi gue nggak pernah punya nggak pernah punya role model atau idola yang sebegitunya sih, karena berharap sama manusia itu lagi-lagi sakit ya. Maksud gue Apapun gitu maksud gue, sorry gue potong. Misalnya pas lagi SMA atau apapun gak pernah tuh? Nggak pernah.
Nggak pernah. Oke, Gue lanjut. kayak expectation gue selalu low gitu loh. Even gue ngefans banget nih ya sama almarhum Matthew Perry gitu. Dia meninggal, gue sedih banget sih. Maksudnya gue nangis 3 hari gitu. Tapi Oke. bukan berarti gue kayak melakukan segala cara. Oke, aku ke New York untuk bertemu sama Chandler Bing dan lain-lain gitu. Oke. Enggak yang kayak gitu sih. Kayak gue mengagumi dia, karya-karyanya, Oke. personality-nya. Tapi doesn't mean gue harus punya itu orang gitu. Oke. Jadi menurut gue ada serunya gitu loh. Tarik ulur, tarik ulur, tarik tembok ulur. fantasi ini tuh menjadi serunya gitu. Ini gue pernah punya pengalaman ya. Jadi ada temen gue itu ngefans sama salah satu musisi lah. Oke. Cewek gitu. Masih musisi muda indie gitu. Nah dia pengen banget ngefans banget. Tapi ketika dianya ada si musisi itu. Misalnya dia lagi syuting gitu ya. Terus dia malah gak mau ngeliat dan gak mau ketemu. Salting. Bukan salting. Apa? Karena nanti takutnya kalau dia salaman atau ketemu sudah selesai. Iya kan? Ekspektasinya udah gitu. Oh iya. Jadi iya, biarkan iya, iya. penasaran Iya. itu masih terus tetap ada. Ya tapi itu happens in real life sih. Jadi gue tuh dari SD kan gue dengerin Ran ya. Oke. Terus gue ngefans banget sama Karai gitu. Gue ngefans Oke. banget sama Karai. Terus suatu momen gue waktu itu ada syuting bareng sama Karai. Tiba-tiba jadi talent in frame berdua gitu ya. Mhm. Terus ya udah gue jadi ngobrol, jadi nongkrong segala macam. Abis itu gue jadi kayak, cita-cita gue udah achieve ya. Terus ngapain lagi ya? Gitu. Oke. Oh pencapaian, Betul. iya kan ya. Gara udah ketemu, akhirnya penasaran hilang gitu. Penasarannya hilang. Nah, sekarang ke Dustin. Pernah terobsesi sama sesuatu gak, Tin? Kayak- Sampai jadi gila gitu. Terobsesi sesuatu sampai jadi gila. Mungkin ini kali musik kali ya. Musik. Musik gua. Sampai walaupun gua gak bisa main synthesizer. Pas gua ngeliat anjir ini keren kayaknya jadi musisi dah. Gua ngerasa kayak gitu. Oke. Dan pada saat dengan genre seperti itu dan cara mainnya seperti itu, ini kayak menurut gua misalnya dijadikan masuk ke feed IG atau segala macam Keren. dari angle-angle buat ngambil di foto itu jadi keren menurut gua. Oke. Makanya gua obsesi walaupun gue nggak bisa, gue coba walaupun itu gue lip sync, walaupun gue lip sync tapi gue upload di inian. Jadi buat foto, obsesinya tuh buat foto yang bagus, Buat foto atau bukan bisa nge-video. main itu Iya. dengan baik dan benar. Keren lu. Yang penting istilahnya ada hal yang bisa gue capai dengan cara apapun walaupun itu nggak sesama atas apa yang gue lihat gitu pada saat itu. Sebentar. Gimana? Tar lu. Dia Synthesizer nih dari Synthesizer nih. Synthesizer, Ya ya, kan? gue main dong. Lo tuh sukanya sama Synthesizer apa musiknya? Lo Musik. berarti lo terobsesi jadi musisi. Musisi, tapi yang istilah main synthesizer itu masih jarang oke. Pak. Iya, Buat jarang. laki ya kan. Ah. Nah pada saat itu gue demen genrenya, terus ada synthesizer juga, itu keren Pak jadinya. Akhirnya tapi musik hidup banget kan. Wah iya. Pas gue istilahnya, gue gak bisa main ginian, tapi gue coba mengupload walaupun gue lip Lip sync. sync. Iya. Orang pada percaya Pak. Oh. Karena editannya iya, itu pas iya. banget. Jadi validasinya yang dicari ya Tin ya. Oh Dustin bisa nih gitu ya. Keren. Kapan lo upload itu? Udah lumayan. Gue penasaran nih ya. Dari tadi lo ngomongin genre ya. Iya. Dan lo kan ini out of topic dikit boleh ya? Lo kan wah ini gelang-gelang pencapaian lo Gokil. 2023 nih. Salah satu legitimasi lo anak konser. Lo mendatangi Skena banget. semua Buset. pentas seni musik lah Yes gitu ya. benar. Genre lo apa sih? Genre gue post hardcore sebenarnya. Salah satu Berarti ada yang lain. banyak yang 9 lah Dah. lebih. Apanya Gitu tuh? ya. Post hardcore, Betul. jazz. Keren banget, kelas. nih, Ganteng banget lu Tin, fakta nih, sumpah, fakta nih. sumpah, Oke. sumpah, sumpah. Terus langsung sosok ngerapin baju lagi. Terus sama satu lagi ini pop alternatif. Keren. 3 band yang mewakili itu apa aja? Atau 3 musisi atau apapun yang lo suka tuh? 13. 13 itu dari post hardcore, Ya, Malik Essential. dari jazz, Satu lagi tadi gue bilang man. Pop alternatif. pop alternatif. Pop alternatif ya kayak disikit suka. The Sigit tuh pop alternatif ya. Enggak, lebih ke rock sih dia. Oke. Nah nih ya. Ya. Iya kan? Benar. Ya. Bener kan? Rock berarti. Iya. Rock terakhir. Pop alternatif mah ya istilahnya general. Bisa kemana-mana gitu Pak. Benar. Ya. Selain punya obsesi ini ya berlebihan ya. Heeh. Soal asmara. Cegil nih juga
Gak apa-apa dong, ke asmara apa-apa, dong. gak Karena kan apa-apa. memang relate-nya yang ada di sosmed nih True. asmara. Ya. Larinya ke asmara. Ya, oke bener ya Tin? Benar Ke asmara dong. ya. Ini sering juga si Cegil ini berperilakunya tuh di luar nulur. Iya Ya kan, di luar nalar. Kayak posesif, keras kepala, sampai tadi tuh ngejar-ngejar. Atau gue pengen tahu dari lo nih, yang mungkin punya teman-teman yang tadi menormalisasi cegil-cegil itu, perilaku cegil apa aja sih? Atau contohnya deh yang relate gitu, yang pernah lo lihat, yang barusan gue sebutin gitu. Ada sih. Tapi ini kayak personal experience. Ya udahlah ya, kita nggak perlu sebut nama di sini, nggak ada yang nama yang disebut, jadi nggak usah sakit hati. Oh. Tapi ini kayak baru banget terjadi 3 minggu lalu deh kayaknya. Jadi gue tuh sama pacar gue sekarang udah pacaran lumayan lama kan. Udah 2 tahun setengahan lah something gitu. Tapi sebelum sama gue dia tuh pacaran lama sama seseorang lah. Pacaran lama sama seseorang di mana itu satu circle waktu kuliah. Gue cek antar. Lu tahu tapi lu udah diem aja. Oh jadi begitu, ada cerita itu. Ada, enggak. Terus habis itu udah lama banget nih berjalan segala macam. Dia selalu bilang kayak gue tuh selingkuhannya pacar gue lalala segala macam. Kayak gitu. Terus gue kayak ya udah santai aja gitu. Terus suatu ketika dia kayak nge-spill segala macam, gue diemin karena menurut gue kayak ya udahlah ya gitu. Maksud gue kalau ketemu langsung pun nih orang cabut gitu. Maksud gue kalau misalnya lo menganggap gue selingkuhan dan lo pengen konfront gue, let's do that gitu. Maksudnya gue konfront aja bareng dengan gitu senang ya. hati. Gue kayak gue menyimpan semua bukti chat dari awal. Masih bukan siapa-siapa gitu, dari cuman temen lala segala macam. Lo pastiin aja nih tanggal putusnya sama tanggal gue mulai deket match nggak gitu. Kalau misalnya ternyata emang gue selingkuh, ya udah maaf gitu. Tapi habis itu lambat laun udah lama sekitar 2,5 tahun kan, berarti dia kayak gitu terus, gue diemin. Nah 3 minggu yang lalu ini tiba-tiba out of nowhere dia kayak lagi minum-minum lucu gitu sama teman-temannya cowok gue juga. Tiba-tiba cowok gue ditelepon-teleponin nih sama salah satu temennya gitu. Ditelepon-teleponin. Itu tuh bareng, cowok lo tuh bareng minum sama dia gitu? Oh enggak, Oh dia cowok gue sama ditelepon-telepon. gue Oke, ditelepon-teleponin gitu. Sampai dia tahu kita lagi nongkrong sama salah satu temennya lagi, diteleponin juga itu orang. Wah. Oh dia. Iya, bener-bener ditelepon-teleponin segala macam. Terus yang kayak dia nyuruh seseorang lagi buat ke situ, padahal orangnya juga nggak sama kita gitu loh. Kayak terus dia bilang jangan nahan-nahan deh gitu, jangan nahan-nahan deh segala macam. Terus trip nama dia gitu loh. Terus gue kayak what gitu. Maksudnya it's been 2.5 years gitu. Nah udah nggak sampai di situ aja. Terus ada satu temennya cowok gue yang juga deket sama gue as friend gitu ya. Dia tuh ngechat gitu, urgent gitu. Terus gue kayak kenapa nih urgent gitu. Kan kalau misalnya mabuk mereka suka aneh-aneh kan. Terus gue pengen ngecek Instagram yang lain lah. Maksudnya untuk make sure mereka oke atau enggak gitu. Terus ternyata pas gue cek, lo tau apa? Gue di block sama semua orang yang ada di situ. Sama semua orang yang ada di circle itu. Di blok? Di blok, padahal gak ada masalah sama sekali. Even yang gak kenal dan gak follow-followan sama gue, ngeblok gue. Itu dia neror berarti ya jatuhnya? Iya kayak pinjol gitu jadi ya. Jadi terus paginya itu gue bener-bener yang kayak, gue tanya dong ke orang yang ngeblok gue ini yang gue kenal kayak, lo ada masalah apa sama gue? Kenapa ngeblok gue gitu? Terus kayak, sorry banget bukan gue yang ngeblok tuh dia. Jadi kronologisnya dia tuh lagi dia tuh lagi minum rame-rame. Dia lagi minum rame-rame. Terus dalam satu circle gitu dia minjemin HP satu-satu, terus ngeblok nama gue doang. Gue kayak iya. wah sakit nih orang, sakit. Dia tuh satu orang sebentar. Ini mungkin sekarang bahasanya cegil ya. Cuman mungkin di bukan di zaman gue, kesannya lama banget gitu ya. Di era gue waktu itu ini jadinya tuh entah cowok atau cewek ya, freak. Iya kan? Iya. Betul. Kayak gitu? Betul, tapi kalau gue cerita ke teman-teman gue yang sekarang, mereka bilangnya kayak cegil sih dia, gitu. Oh, bahasa sekarang. Idenya tuh jadi itu cuma perbedaan term aja. Oke, oke. Garit dari Alia gitu ya. Sekarang gua pengen nanya nih dari sosok seorang Dustin. Ya, seperti itu berarti tadi ya. Iya. Iya berarti sebenarnya mah yang jahat cuma satu Belum orang. selesai pertanyaan lu ya. Gue terpancing gitu sama yang tadi si Alia lontarkan ya kan. Betul. Sabar. Nah makanya ini yang pengen gue tanyain nih. Iya. Kalau lo di posisi punya cewek yang kayak gitu, iya.
Apa yang lo lakukan? Nah, yang atau lo punya temen kayak gitu deh? Iya, gitu. punya teman kayak gitu. Nah, Ya berarti silakan. yang jahat cuma satu orang tuh, yang jahat tuh yang pelaku utama, yang lainnya cuma jadi korban sebenarnya. Dan korbannya itu posisi dalam keadaan kobam kan ya. Nggak Iya. sadarin diri ya. Iya. Masih keliangan gitu kan. Iya. Untung gak dicopet tuh Tin. Sampai Iya. ya. Kan lagi kobam dicopet ya kan. Kadang dijual di situ juga bisa. Katanya buat orang. Gimana caranya Kalau dijual tahu di situ? sih, kalau tahu gitu-gituan. Ya tahu lah, pengamat. Oh benar. sekali lagi. Benar. Sorry Pengamat. banget. Guru BK. Iya, Guru BK. soalnya temen gue ada kejadian Pak. Jadi pada saat temen gue ada tuh yang mabokin ya. Dia cerita dia mabok, dia jual motor ya, motornya motor bebek ya kan ya. Gue jualnya 1 juta ya. Pas paginya motor gue kemana ya? Lah kan lu udah jual kemarin sama orang berapa? 1 juta. Tanpa dia Itu sadarin. BU apa gimana? Enggak tahu dia nggak sadarkan diri. Bahkan teman gua nih ada lagi nih, ya kan ya. Iya. Dia Ya, nggak tahu gua, ya kan ya. Mabok. Dia mabok. Maboknya ngapain dah? Maboknya check outin online shop. Pagi-pagi udah 1,5, 1,2. Oh, itu sering. Kalau Iya, gitu sering. Tapi yang dibeli inian tiba-tiba gayung mini. Nggak masuk akal, bener dah. Sampai 1,5 juta tuh. Iya, tiba-tiba warna rambut yang nggak diperluin. Bener-bener sama dia sama setrika tuyul yang kecil. Setrika tuyul dibeli ngapain? Emang nggak bisa setrika tuyul Tin? Ada. Bisa nyala tapi kecil banget segini pas 20 cm. Setrikanya Buat segini. nyetrika apaan Tin? Makanya itu di inian ada di. Tapi berarti dia udah taruh di siap. cart dia dong sampai akhirnya di check out. Dia kaget orang di screenshotin sama dia, katanya. Siapa? Bang Bodong gitu. Kerja gue sebutin namanya Bang Bodong namanya tuh. Dia kalau mabuk tiba-tiba cek-cekin online shop yang nggak masuk akal semua. Dia kan punya ikan ya kan ya, ikan koi ya. Yang dibeli serokan ikan cupang. Kan nggak masuk. Nggak muat Tin. Nggak muat Nggak makanya. muat. Kan cuma segini. Iya. Serokan ikan cupang. Iya. Oh segini. Iya. Gimana ceritanya masuk ke serokan? Iya. Tin, oke. Kita lupakan Bang Bodong boleh? Gue pengen tahu aja nih, kalau lo punya cewek yang dengan karakter yang dibilang tadi, Iya. yang cegil tadi itu, lo mau ngapain Tin? Ternyata lo tahu kalau cewek lo cegil gitu. Cegil ya gue omelin dan gue pasti bentak-bentak ya, tapi nggak main tangan ya. Gue jelasin kenapa Betul. lu harus begitu ya kan ya. Enggak, itu bukan jelasin, itu nanya. Oh iya. Itu nanya. Kalau jelasin tuh dijelaskan, Iya. bukan ditanya. Gue nggak suka istilahnya, gue nggak suka cara permainan lu seperti ini, ya kan ya. Gue nggak suka lu ngedirect orang menjadi sutradara yang istilahnya lu sutradara seperti ini, sutradara yang nggak fair menurut gue. Karena kenapa? Karena lu membuat dunia seakan-akan lu yang berkuasa, padahal di situ ada orang-orang yang istilahnya nggak sepihak sama lu. Oh benar. Pada saat hari itu. Ada benernya juga kalau Ada kita benernya juga teliti tuh. mendengarkan Dustin Iya. ya dengan seksama. Ada benernya juga, ada Iya. benernya juga. Bener tuh dia sepihakkan ya. Itu karena diambil. Kalau posisinya nggak diambil, belum tentu lu diblok sama orang-orang itu, sama teman-teman betul, dia. betul. Iya. Jadi kalau Dustin punya cewek yang ternyata cegil, dia akan menasehati. Betul. Nasehatinya dengan, lo gak usah sok-sok jadi sutradara yang semua orang harus ngikutin lu. Iya, Gitu. benar kayak gitu. Gitu Terus kan maksudnya ngedirect kan? orang ya kan. Tiba-tiba ya istilahnya untuk kepuasan diri sendiri itu, bukan kepuasan emang satu suara sama dia. Oke, Betul. gue mau nanya. Terus misalnya kan lo udah nasehatin. Terus habis itu jawaban dia cuman dibatukin gue. Habis itu jawaban dia cuman kayak gini. Ya sorry, aku kan cegil. Nah, itu gimana Itu Tin? happens, Tin. Itu happens banget ya, itu benar ya? Kan? Iya, gue Minta kayak dimaklumin. cegil ya kan ya. Gue udah siapin. Apa? Iya, udah karet sama kertas. Gue selepet, Pak. Apanya? Lak-lakannya. Biar lebih jakun dah. Saat ini juga gitu. Jadi Iya, kalau dia iya, cegil, lo siapin Karet sama kertas. kertas iya. Terus yang lo lipat gitu kan. Iya. Kalau gitu ya, setak Itu gitu. belum pernah ada yang nyoba sih. Belum pernah, Kayak iya, sekali, iya. Mungkin pernah belum dicoba. ada yang nyoba sih, Tin. Gitu Iya, aja lu udah. mau gila sekalian, ya udah lu jadi jantan sekarang, lu jadi cowok berarti ya. Tak, makanya gue ngarah ke sini biar supaya biasa kan jakun di dalam, ini jakun di luar. Jadi Oh, nempel. Oh, bentol. Iya. Bentol. Karena Baik, sorpetan baik, karet. baik. Iya. Menarik.
Nah, bagi yang melihat video ini dan misalnya agak susah untuk dibilangin untuk misalnya bokin-bokin lo sekalian bisa lo praktekkan. Dan misalnya ada yang praktekkan boleh story ke gue, ntar gue di story dah. Apa manfaatnya sorry kalau lu story? Iya. Memang gue udah nyelapet lak-lakan cewek gue. apa urgensinya? Pokoknya karena kertas ya. Terus di story saya benjolnya gitu. Tuh bang, gue udah nyelepet bini gue. Tapi masih untuk lo Detin ya. Kalau tadi kan dari artikel yang udah dijelasin sama Alia juga dan akhirnya udah ketahuan nih kalau cegil tuh gimana dengan contohnya yang real terjadi. Case. Nah, kalau dari beberapa artikel yang udah di riset nih, nah cogil ini diartikan sebagai karakter cowok yang unik Tin malahan. Contoh karakter cogil yang lo tahu berdasarkan penjelasan ini, itu lo pernah ketemu nggak orang kayak gitu? Atau ada nggak di sekeliling lo? Selain yang teman sekolah gue. Oke. Ada. SMP apa SMA apa SMP. nih? Oke, gimana tuh? Ya dia modelnya sosok cool ya kan ya. Oke. Bajunya sosok Kojiro Yuga. Kalau misalnya Subasa kan? Iya, kalau misalnya pakai baju harus dilipat. Hyuga. Harus Nggak dilipat tahu ya. begini. Harus dilipat begitu. Dan pas depan-depan cewek, pokoknya dia mengeluarin sima yang seolah-olah dia adalah ini Hanamichi Sakuragi. Hanamichi Sakuragi. Sok-sokan gitu. Itu cool banget tuh Tin. Wah itu dia Pak. Kebayang tuh gue tuh. Bener asli yang. Jadi itu cool apa cegil? Cogil. Nah yang kalau misalnya tiba-tiba nih agak entah cogil atau freak ya pada sama saya. Gimana? Soalnya misalnya pada saat cewek-cewek pada nongkrong break dance tiba-tiba. Aneh kan? Break dance. Aneh kalau itu. Lebih ke aneh aja. Tapi mungkin kan SMP masih puber Bim, maksud gue gitu. Itu caranya dia buat ngetak. SMP tuh masih lagi ganjen-ganjennya kan. Mungkin ya. Mungkin ya, tapi modelannya kayak merasa nih kenapa ya istilahnya dia emang istilah untuk memperlihatkan sesuatu dengan cara itu tapi hanya di depan cewek gitu. Tapi menurut Dustin itu udah gila tuh, udah cogil gitu ya. Iya. Kayak gitu tuh. Nah, iya nongkrongnya juga tiba-tiba yang ama-ama pentolan gitu-gitu. Tapi dia diajak apa enggak? Apa dia tiba-tiba kucuk nongkrong gitu? Dia entah diajak entah enggak ya emang dia menyamperin ke tempat base camp itu Pak. Haus validasi lagi. Iya. Ujung-ujungnya udah ada bibitnya dari udah ada SMP. bibitnya. Itu. Gitu. Udah ada bibitnya. Tapi menarik dari tadi yang Dustin keucap outfit. Karena beberapa fenomena sekarang itu tuh identiknya dengan outfit yang dia pakai. Benar. Ya kan? Bahkan si cogil yang lagi rame itu akhirnya ada outfit yang nih gimana sih outfitnya? Iya. Paham gak lo? Iya. Tipikal banget lah ya gitu. Gue gak tahu sebenarnya menurut lo yang beririsan dengan cogil dan cegil ini sehari-harinya gitu ya. Ada outfit tertentu gak sih? Kalau ada kayak gimana emang mereka? Atau kayak emang pengen terlihat validasi ini? Nih lihat nih. Wah kalau baju sih menurut gue ya. Kalau baju tuh gak ada yang spesifik. Karena di otak gue cogil behavior sih. Bukan looks. Tapi ada sih kayak tato-tato kecil gitu. Gak jelas juga ya ditanya artinya apa gak tahu juga. Tato-tato gitu. yang raw tato gitu ya. Yang kecil-kecil ya. Aduh kayak ular tapi ularnya kecil banget. Lu bikin belut apa bikin ular sih gitu. Itu udah bisa dijadiin kayak ini ciri-ciri nih. Atau gitu. kayak pasti tanya maknanya apa emang tatonya gitu. Maksud gue buat gue tato tuh meaningful gitu. Sesuatu yang memang gue pengen bikin karena ada meaning yang dalam banget di belakangnya gitu. Nah kalau mereka ditanya kayak ini tato lo maksudnya apa gitu. Nanti mereka jawabnya kayak gak tahu nih gue nato pas lagi mabuk. Iya siap bang mabuk gitu loh. Gue kayak Hormat. Itu outfit. Kalau nongkrong lo bisa meradarkan gak nih biasanya nongkrongnya yang kayak gini-gini nih. Di mana nih gitu. Di kumpulan kayak gini nih. Di mana ya? Di mana dan kumpulan yang kayak gimana biasanya? Geser dikit dong gitu ya. Kan itu emang kalau kepenuhan geser dikit. Enggak, geser. Misalnya udah lokasi. Udah nih kita lanjut lagi deh gitu ya. Geser magiin ya kan ya. Iya. Oke, gimana tuh dari lo? Gue sih kalau sekarang gue gak tahu ya. Karena jujur gue jarang banget nongkrong sekarang gitu. Tapi dulu banyak banget menemukan di parkiran lot SCBD. Nah kan. Buka bagasi mobil orang tuanya itu loh. Civic Turbo biasanya saya. Gitu. Kira spesifik ya. Gue tahu ini karena ade ipar gue ada di ranah mereka soalnya. Jadi gue ini. Ya, tapi kelakuan temennya kalau dilihat-lihat harusnya similar sih.
Si Mila. Iya kan? Benar. Siapa tahu aja kita harus sujon. Harus sujon. sujon. Jangan sujon. Jangan sujon juga. Jangan sujon. Siapa tahu dia buka bagasi itu mau SOTR. Bener. Biasanya SOTR udah siap-siap tuh. Belakang nasi-nasi kotak sama dia duduk di belakang. Oke, tadi Alia udah. Dari lo, ada nggak misalnya outfit atau nongkrongnya di mana dan kayak gimana menurut lo? Kalau outfit nongkrongnya, kalau untuk yang cogil atau cegil ya? Ya, kalau ini khusus cogil kalau buat Tadi lo cegil deh. udah. Cegil udah. Cegil udah. Kalau cogil ya? Dari outfit deh tadi tapi udah tuh. Itu kan tapi temen lo dulu. Kalau yang sekarang kayak gimana dari outfit? Kalau outfit sih menurut gue sih ya istilahnya outfit nggak terlalu kelihatan tuh. Nggak kelihatan ya? Iya nggak kelihatan. Sepakat nih berarti bukan masalah outfit ya? Iya. Oke. Kalau yang cuman kalau untuk keliaran atau segala macam kan ada di benak pikiran. Kayak kita nih, kita ngebaca tuh pemain utamanya Sao X kemarin ya. Tiba-tiba kan yang ternyata pelaku utamanya aki-aki ya kan. Oke. Ya ternyata aki-aki yang Lumayan spoiler ya buat yang nonton, yang belum nonton Sao X. udah lewat banget. Udah lewat banget. Pasti ada OTT Gue loh. lagi minum lagi. Oke. Iya, tapi kan kita kaget, oh anjir aki-aki ternyata ya bisa berbuat seperti ini ya kan ya. Nah, jadi kita ngeliat si orangnya tersebut ya nih justru orang yang diem itu Pak. Kadang yang orang yang diem itu gue ngeri Pak. Karena dia menurut gue, wah ini orang seperti laut kan ya. Di saat tiba-tiba diam, ombak itu kapan datangnya kita nggak tahu Pak. Gue kira mau ngomong seperti laut, kita nggak tahu di bawahnya tuh ada apa aja gitu ya. Iya bisa. Ombak juga tiba-tiba dia bisa. Gue kira asin. Dia bisa menggulingkan orang. Kita nggak tahu kapan ya kan. Iya. Betul. Seperti itu Pak. Dari lo. Ya dan gue ngeliat orang pendiam itu serem. Menurut gue itu. Iya. Orang yang gak pernah marah gitu ya. Itu. Kalau tiba-tiba Gue nanyanya marah. cogil ya bukan pendiam. Ya bisa aja nih di dalam hatinya dia nari-nari atau segala macem. Tapi dia nggak mau mengekspresikan diri ke orang-orang gitu. Tapi kalau gak diekspresikan bukan cogil dong. telepati. Tin. Telepati lagi. Di mana telepatinya sih? Telepati. Woi. Tapi Tapi di dalam. Jadi dia diam gini padahal lagi party. Iya, gila. Kalau nggak dia tahu sendiri. Nih, jantungnya lagi dikelitikin nih sama yang lain tuh. Gue respect organ-organ yang lain. banget. Gue respect banget. Gila. Iya. Dia lagi gini. Gini doang nih. Oh iya. Lo lagi sorry. Gue lagi party gitu. Itu cogil. Itu. Nah, gue gak enak deh nyebutnya. Iya. Oke. Itu menurut lo nongkrongnya di mana Tin? Nongkrongnya sih ya di Dharma Wangsa menurut gua. Gimana ya Tin? Iya. Ada nih datang ke Sambal Bang Bodong. Itu tempatnya karena banyak orang-orang Basian di sana. Kadang gua Sambel Bang Bodong Dharma Wangsa. Bang Bodong nih, Bang Bodong yang sama check out gayung itu. Dia buka usaha. Sambel Bang Bodong. Dia buka usaha Dharma Wangsa. Iya, sotonya enak banget. Jadi tapi serikat tuyulnya buat apa? apa ya? Gak ada hubungannya dia beli sama usaha dia. Dia beli doang dan akhirnya nggak dipakai sama dia. Itu tempat nongkrongnya cogil-cogil menurut lo di Sambel Bang Bodong Dharma Wangsa. Iya, karena gue kadang nongkrongnya di situ juga buat mampir makan, soalnya olahnya enak juga Pak. Oh iya betul. Menurut gue, cuman dia bukanya dari jam 8 sampai basian, jam 4 sampai jam 5 pagi. Itulah yang menyebabkan banyak ditongkrongin sama si cogil-cogil cegil. Gitu, Itu maksudnya gitu. Oke. Maafin kita yatin, kita lama banget loadingnya. Oke, sekarang gue mau coba buat, kalau tadi kan definisi cogil secara outfit, cegil secara outfit dan nongkrong. Nongkrongnya di lot SCBD, ini nongkrongnya di Sambal Bang Bodong. Makasih loh kita udah tahu informasinya. Oke, masih tentang outfit. Kalau dari mata seorang Alia, ada nggak? Maksudnya karakter cowok-cowok dari outfit kayak atau yang nggak apa-apa, misalnya yang lebar ke ini dia yang kelemar-kelemar gitu. Kelemar-kelemar. Ya gue gak tahu ini menurut lo gitu ya. Oke, tapi ini sorry banget ya kalau yang pakai ini dan tidak merasa cogil. Ya udah nggak usah offended kalau bukan cogil gitu. Tenang, belum tentu. Ibu langsung defense aja, belum tentu. Tenang aja, nggak apa-apa. Siapa tahu itu saya yang pakai ya kan. Bener. Tapi di mata gue cogil tuh sekarang cowok-cowok yang kayak, lo tau gak sih pakai parachute pants, baggy, terus kaosnya sih kaos polos biasa ya, Oversize nggak? Oversize of course, harus oversize. Terus ditambah pakai apa say? Ditambah pakai vest. Gue bilang Jakarta nggak panas lo pakai vest. Tahu nggak sih lo vest tukang parkir yang dibikin seakan-akan itu keren mancing, gitu loh. Yang mau mancing.
Yang biar stay vibrant gitu ya. Iya. Terus harus pakai choker mutiara. It's okay. Menurut It's okay. Alia itu seperti itu. Tapi cogil maksud ya. gue kalau misalnya lo pakai kalung mutiara dan bukan cogil ya udah tidak usah tersinggung. Terima kasih. Oke, itu dari Alia. Oke. Kalau cegil menurut lo? Cegil ya. Cegil mungkin perpaduan gradasi kayak ini ya, gradasi kayak es krim. Untuk rambut. Rambut. Diwarnain. Coloringnya gitu. Iya, mungkin kayak rambut bontul misalnya di sini hijau, dalamnya pink gitu. Iya. Itu dari rambut. Wah, ini menarik nih dari atas sampai bawah nih. Dijilat manis tuh. Es krim. Rambutnya. Karena rambut. Dingin berarti kayak dingin. Menurut gua ini si es krim itu apa bukan ya? Soalnya gradasi kan mainnya ya. Iya, emang agak susah sih ngebedainnya kan Tin, kayak rambut sama es krim tuh susah ya. Iya. Nah sekarang kalau dari segi itu ya, dari segi yang bawahnya berarti langsung ke yang dipakai di badan nih, kaos atau baju atau apa? Fashion. Menurut gue sih kalau fashion sih ini nih, tahu siapa? Velma Scooby-Doo. Oke, tahu. Nah kayak gitu. Menurut gua yang Velma Scooby-Doo tahu yang pakai inian oranye. Iya tahu. Ya, turtleneck orange kan. Iya turtleneck. Gua nggak tahu kenapa kalau turtleneck cegil ini. Menurut gua gitu. Ya kan ya. Oke, nggak apa-apa. Ini menurut lo. Pandangan sudut gua. Iya, pandangan sudut gua. Iya. Sudut pandang gue. Iya. Sudut pandang gua. Sampai kalau cewek yang pakai rok di atas kancut. Hah? Itu wah udah parah menurut gue. Tin, lu lihat referensinya di mana itu kalau gue boleh tahu? Itu sabuk di atas. Hampir setara sama sabuk. Tebalnya hampir setara sama sabuk. Ini menarik, referensi lu apa? Iya, referensi lu dari mana, Tin? Nah, gue nggak tahu kenapa. Wah, pasti ini sih udah cegil-cegil banget menurut gue begitu. Oke. Tapi Dustin ini konsisten berarti menurut gue. Dari awal tadi kan dia bilang berpakaian yang berani-berani. Iya, berani. Gitu ya, berani. Ya, yang seperti itu menurut gue. Wah, cegil approve sih, Pak. Cegil approve ya menurut gue ya. Makanan tuh chef approve. Iya, ini cegil approve yang kayak gitu. It's okay, nggak apa-apa. Ini dari pandangannya Dustin. Tapi kalau dari mendengarkan musik tadi kan gue coba sempilin dikit ya musik ya. Ini mungkin buat Alia nih. Oke. Banyak yang bilang gitu ya, dengerin lagu-lagunya Nicki, Taylor Swift sama Lana Del Rey gitu, yang mana hubungannya tuh dengan tema-tema yang mungkin desperate lah atau apa gitu ya. Apakah sedepresif itu? Oke, jujur tadi lo bilang siapa? Nicki, Lana Del Rey sama Taylor Swift ya? Iya kan rata-rata pada bilang gitu tuh. Terus. Nah dari ketiga musisi itu gue cuma dengerin Taylor Swift. Tapi itu juga karena dari SMP kali ya gue tumbuh besar sama Taylor Swift gitu. Tapi Lana Del Rey gue gak dengerin karena memang depresif banget. Maksud gue bisa, misalnya gue lagi happy-happy aja. Terus lagi nyetir sendiri gitu, tiba-tiba ke play Lana Del Rey. Gue bisa depresi loh, tapi kebawa terlalu sama... seriosa kali ya. Enggak. Lana Del Rey. Dia kayak apa namanya, kayak kalau kita bayangin ya, itu orang-orang kayak lukisan Mona Lisa kan? Model orangnya, tapi kan bukan seriosa. Cuman kan dia kayak orang Latin gitu kalau gitu lihat. Wah, sangat ada hubungannya teman-teman. Jadi seriosa dan Latin itu ya. Nah iya seperti itu menurut gua. Ya. Ya gimana gak depresi orangnya kan? Betul. Modelnya. Ya oke. Tapi apakah cegil-cegil itu sedepresif itu? Balik lagi ini karena banyaknya term yang pada akhirnya muncul gitu sih menurut gue. Mungkin dulu zaman gue deh, masih zaman gue gitu ya. Kalau misalnya kita galau, kita nyebutnya itu galau gitu. Tapi kalau misalnya zaman sekarang tuh bisa jadi itu kayak aduh inner child gue terluka. Aduh gue banyak banget deh istilah-istilah memvalidasi atas kekacauan itu gitu. Padahal ya namanya manusia pasti lo ada sedihnya gitu. Tapi sekarang tuh sedihnya dipilah-pilah, nanti ini namanya inner child, nanti ini namanya depresif, nanti ini namanya cegil, nanti ini namanya apa gitu-gitu loh. Tapi lo setuju cegil-cegil itu dengerin playlist yang kayak gitu? Setuju apa enggak? Mungkin untuk memvalidasi apa yang dia lakukan, gue setuju sih. Oh, dicocok logikan apa yang dia lakukan. Jadi ada satu lagu Nicki yang identik banget sama cegil ya, judulnya itu Back Burner kalau kalian tahu. Jadi Back Burner itu dia rela banget jadi kayak pasangan bayangan lah. Jadi ini cowok ceritanya udah punya pacar, terus dia ngerasa
cowok ini tuh sebenarnya juga mau sama dia dan dia rela nungguin ini cowok gitu. Dia tuh udah kayak hah gitu loh. Oke. Nah itu jadi divalidasi sama cegil-cegil ini bahwa kayak oh ternyata orang-orang seperti ini bukan cuma saya ya. Buktinya Mbak Niki bikinin lagu ini loh gitu menurut gue. Mungkin di relate-nya kayak gitu lah ya. Oke, diasosiasikannya kayak gitu. Tapi playlist cogil menurut lo apa yang mereka dengarkan? Menurut gue ya salah satunya untuk di lokalnya ada menurut gue. Apa? Siapa? Ini baru lokal ya. Kalau di lokalnya itu ada di Gaby Tinggal Kenangan. Ada kan itu? Oh waktu dulu itu. Jauh kau pergi meninggalkan diri. Itu kan katanya asosiasinya ke horor, bro. Serem. Enggak, tapi yang mendengarkan itu merasa paling wah dia yang paling terakhir di antara yang lain-lain. Menurut gue begitu. Iya, karena dia merasakan mewakili perasaan orang atau enggak sih atau gimana sih? Karena diselipin sama suges-suges orang yang katanya horor gitu ya kan ceritanya. Itu baru yang yang dalam. Yang lokal. Lokal. Kalau yang interlokal. Who lies dead na 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 na. Itu menurut gue. Who's that girl? Oh iya. Who's that girl? Ya la. Bukan kenapa? Who lies dead? Siapa? Nasi siapa nih gitu nggak gitu. Kenapa lagu itu tuh gue penasaran deh. Maksud gue itu tuh lagu yang lumayan fun ya buat gue gitu. Maksud gue kalau denger lagu itu bawaannya happy gitu loh. Kenapa itu diasosiasikan sama lagu cogil? Cogil. Karena pada saat itu cowok itu terlihat bandel, nakal dan liar. Oh soalnya who's that girl? Terus ngeliat cewek-cewek pada joget gitu ya. Iya. Jadi dua nih. Kalau badass dan yang tadi depresi itu maksudnya Dustin. Saya coba meluruskan lagi nih Super Friends maksudnya Dustin gitu ya. Kalau misalnya yang depresi ke lagu Gaby itu Tinggal Kenangan. Kalau cogil yang gila gitu ya, yang crazy, yang badass itu yang Who's That Girl? Iya itu Pak. Pada saat itu langsung dia menarikan diri kemana-mana kan, langsung deket-deket cewek. Soalnya cewek-cewek udah pada joget biasa jam segitu ya Tin ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Masih masuk. Masih bisa diterima. Masih masuk. Gitu. Masih. Oke. Ya. Sekarang untuk Dustin dan Alia, setuju nggak lo sama tanggapan orang yang bilang nggak apa-apa toksik dan problematik? Yang penting orangnya good looking. Gue good looking. Gak setuju. Lo gak setuju? Gue gak setuju sih. Oke, lo? Ya kampretnya sih netizen yang kadang emang ngedukung itu semua. Iya. Gak apa-apa sih orang ini malah dielulukan, malah diagung-agungkan ya. Kalau menurut Dustin itu semuanya gara-gara netizen. Bahkan sampai keluar kata cogil dan cegil yang menormalisasi itu netizen. Yang menurut mungkin ya dari sosial media juga. Yang menggedekan nama itu kan. Memancing aja sedikit. Siapa tahu Anda masih yang menggedekan nama itu ya mereka juga ya kan. Kalau sosok menurut lo yang keren tapi bisa dikatakan dia cogil tuh siapa? Bebas mau luar negeri atau sosok yang keren tapi dikatakan dia cogil ya. Selebritis lah luar negeri. Oke, menarik. Siapa ya? Duh, gue nggak nemu lagi sejujurnya siapa. Susah ya kalau cogil. Iya susah ya. Kalau cogil gitu. Susah ya kalau cegil tuh juga lumayan susah ya kalau public figure. Karena kadang semuanya kan di setting ya. Jadi kita gak tahu mana yang benar-benar cegil, mana yang benar-benar cogil. Terbaik jawabannya. Gitu. Bisa. Semua tuh di setting gitu ya. Atas nama rating. Iya gue gak tahu sih maksudnya. Yang benar-benar cegil gitu. Siapa. Atau mungkin kalau cegil ada. Kalau cegil. Amber Heard. Ya gak? Kasus Johnny Depp sama. Wah itu. Iya kan? Tapi itu sayangnya belum ada term cegil aja gitu. Ini kan masalah ke pasangan ya berarti kalau Amber Heard ya. Ini gue coba mengasosiasikannya ke pasangan nih, ke hubungan pasangan. Nah kalau kan kalian berdua udah punya pasangan juga nih. Iya kan? Ukuran gila yang menurut kalian masih bisa diterima dan lo masih suka dengan orang itu tuh gila dalam apa? Susah ya kalau misalnya gila gue orangnya gak tolerir sih. Maksudnya gila yang SM mengganggu problematik dan toksik itu gue level toleransi gue lumayan sedikit. Oke. Jadi kalau misalnya gilanya bisa kita asosiasikan dengan kejailan atau kayak gila yang positif seperti gila kerja, gila mencari uang, aku terima. Karena memang itu semuanya tuh balik lagi ke intonasi berbicara juga sih. Misalnya kayak gila terus apa? Gila. Iya. Kayak gitu ya mungkin ya. Gilanya tuh ke situ.
Kalau Dustin, ukuran gilanya itu kayak gimana yang masih lo bisa tolerir dalam pasangan lo? Ya bertubi-tubi pada saat kita udah makan sesuatu hal yang emang udah makanan berat, terus nyemil lagi itu menurut gua kegilaan yang luar biasa ya. Gilaan dalam artian, wah gua akan misalnya nih, gua akan mengerem untuk makan karena untuk badan gue juga nggak terlalu mau diporsir buat tiba-tiba berat badan nambah segala macam gitu ya. Tapi mau ngomong gue istilahnya akhirnya makan kalap pada saat itu. Kebanyakan makan ya akhirnya ya gue ngerasa badan gue udah mulai berat atau segala macam. Tapi gue nggak jadi masalah. Yang penting tekad Pak untuk kegilaan itu, untuk di rem atau enggak dikasih garda untuk kegilaan yang nyemil biasanya kan ada pasangan yang makan mulu segala macam babat gitu. Iya. Itu masih bisa diterima tuh walaupun masih bisa. Iya, walaupun kadang sebenarnya gue kenyang tapi kalau dia mau ya udah gue silakan, karena kadang yang dia pengen kadang-kadang dia porsi yang nggak bisa habis posisinya. Jadi gue yang akan kadang gue ngabisin walaupun cemilan itu ya Pak ya, walaupun gue kenyang gitu Pak ya. Kadang gue sayang sama makanan juga Pak gitu. Kita semua harus sayang sama makanan, menghargai makanan. Itu dia. Tapi menarik sih, gue juga punya dulu gue punya kenalan zaman kuliah gitu, dia agak terganggu sama pasangannya karena doyan makan. Doyan makan jadi kayak aduh apa sih doyan makan banget gitu. Terus kan gue kayak dengernya biasa aja kali gitu. Tapi ada menurut orang-orang ya itu udah gila banget gitu. Kemana-mana makan porsi gede nggak habis gitu ya maksudnya. Oke ya, dari tadi kita udah bahas cegil-cogil, dari fashion, dari nongkrong, dari sambal bang bodong, kita udah dari apa saringan koi yang beli cupang gitu ya. Dan sampailah akhirnya di pertanyaan, setuju atau enggak? Kalau misalnya enggak, apakah ada pandangan lain? Cegil dan cogil ya gila dan sudah pasti toksik. Toksik banget sih lo gitu. Maksudnya ke situ. Gue soalnya gila sama toksik tuh hal yang berbeda sih. Maksud gue gila tuh dia tidak punya akal sehat untuk berpikir. Sedangkan toksik tuh dia tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tapi dia memilih yang tidak baik untuk mendapatkan perhatian. Ya benar-benar. Kita bukan ngomongin orang maaf atau orang dalam gangguan jiwa dan lain-lain gitu ya. Tapi gila itu dalam pasangan ini gitu. Menurut gue cegil atau cogil udah pasti toksik. Sudah pasti toksik. Toksik. Tapi toksik belum tentu cegil atau cogil. Oh menarik. Paham gak? Paham. Cegil dan cogil belum tentu mereka itu udah pasti toksik. Iya. Tapi toksik belum tentu mereka jadi cogil dan cegil. Iya. Berarti ada variabel lain tuh. Ada variabel lain. Nah kalau menurut lo gimana? Kalau cogil atau cegil ya menurut gue sih ya dia lebih ke Coffee and TV. Blur. Ya lebih blur ya untuk masalah ketoksik ya menurut gue ya. Karena dia ya emang perilakunya aja kayak gitu ya. Untuk di depan dengan orang-orang ya. Cuman untuk perilaku kayak macam tiba-tiba memperlakukan seseorang dengan cara toksik ataupun pribadi ataupun keseluruhan orang. Dan tentu ke semuanya seperti itu Pak menurut gue. Karena masalah toksik itu kan beragam. Orang itu misalnya merasa tersinggung berarti emang merasa tertoksik dengan orang tersebut. Tapi kalau enggak kenapa-napa ya udah berarti itu beliau tersebut ya dia merasa bukan termasuk orang yang toksik gitu. Tergantung tanggapan orang yang pada saat itu dirasakan pada yang dia notabenin entah teman entah siapa gitu, dia cogil atau cegil gitu. Jadi tergantung yang menerima perilaku tersebut. Benar. Kalau begitu terakhir dari nasihat dari seorang Alia dan Dustin Tiffany. Singkat aja nasihat singkat supaya tidak toksik. Hai Super Friends, kalau misalnya lo ngerasa lo cegil atau cogil, saran gue lo berobat dulu sih. Maksud gue bukan berobat ke psikiater gitu-gitu ya. Lo perbaiki diri lo dulu, baru cari pacar. Karena pacar lo itu bukan rehabilitasi sayang gitu loh. Ya gak? Too personal. Enggak tuh personal. Maksud gue kayak banyak banget si orang-orang ini tuh yang cegil atau cogil itu kayak nyari pacar karena pengennya tuh dapet pacar yang sabar gitu, yang bisa ngadepin ketantruman dia, keposisifan dia, harus di ngertiin dan lain-lain gitu. Padahal tidak gitu, yang harus lo selesain adalah masalah lo sama diri lo dulu gitu. Baru cari pacar, oke? Nice. Dustin Tiffany silahkan. Untuk Super Friends yang mendengarkan
tadi pembahasan di sini. Teruntuk Super Friend, janganlah bukan sosok menghimbau atau gimana ya, untuk cogil dan cegil misalnya lu nggak mau di notabenin seperti itu, bersikaplah istilahnya adem ayem, terus lu nggak ngikutin urusan kehidupan orang lain. Karena gue juga sebagai netizen, gue ngakuin gue sebagai netizen, tapi netizen yang benar-benar bisa mengerem lu tangan lu ini. Karena apa? Karena ibu jari lebih berbahaya daripada ibu kota, bro, menurut gue. Karena ketika tangan lu ngetik, otomatis lu akan menjadi sesuatu hal yang bisa menyebarkan ujaran kebencian di sosial media, ujaran di mana-mana. Bahkan lu bisa dinotabenin orang-orang yang lagi dicari dengan cara gampang, dengan cara nyata. Karena apapun sekarang sosial media lah yang istilahnya bertindak sebagaimana mestinya. Kejahatan juga banyak juga di situ. Makanya lu hati-hati dalam bertindak supaya dalam dunia dumai, dalam dunia nyata, untuk tidak menjadi seorang predikat cogil dan cegil pasti. Ini dalam loh, maknanya dalam. Ini pesan untuk Super Friends loh. Tolong ketika bermain sosial media pertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkan. Iya, benar. Nih bahaya nih. Benar, keren. Tuh, dengerin Super Friends ya, dari Dustin dan juga Alia. Terutama dengerin Sambal Bang Bodong. Langsung meluncur. Super Friends, stay tune terus di channel YouTube kesayangan kita semua di podcastnya Super Talks. Dan nantikan juga Super Talks episode berikutnya, karena kita selalu punya bahasan seru dan topik menarik di sini. Sekali lagi thank you banget Dustin, Tiffany. Thank you juga. Alia, thank you so much ya. Thank Thank you you, banget. Ale. Thank you. Kita sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye Super Friends.